Oke, jadi untuk pertemuan yang ke-13 ini kita membahas tentang keputusan investasi jangka panjang. Ya, jadi mungkin sudah tidak asing ya kata investasi gitu kan. Nah, jadi investasi itu apa bisa dalam hal membeli aset baru gitu kan, kemudian bisa juga melakukan ekspansi gitu ya, perluasan usaha atau bisa juga apa membuka cabang baru gitu kan, menambah pabrik baru. Nah, itu investasi dan itu sifatnya jangka panjang ya. Kalau yang tadi kayak seperti membuka pabrik baru, nah itu kan karena membutuhkan apa kapital budgeting yang memang juga besar gitu kan. Kemudian juga mau ekspansi, mau buka cabang gitu kan. Nah, itu juga gitu apa itu harus dihitung secara jangka panjang gitu ya. Oke, ada yang sudah pernah ikut kompetisi kayak misalkan kompetisi bisnis plan atau misalkan bisnis model gitu? Ada yang sudah pernah mengikuti kompetisi semacam itu? Belum. Pernah juga. Oke. Oke, biasanya MAB juga ini ya rajin gitu mahasiswanya. Nanti kalau misalkan ada kesempatan boleh ikut gitu ya karena kalian sudah dapat gitu ilmu-ilmunya gitu kan. Kalau misalkan di bisnis plan pasti untuk yang apa namanya materi tentang ya kewirausahaan gitu kan sudah dapat gitu ya. Nah, kemudian nanti ada analisis keuangannya. Nah, bisa nih nanti pakai apa kelayakan investasi. Nanti kita akan bahas tuh NPV-nya berapa sih, IRR-nya berapa, terus payback period dan juga ARR. Nah, itu biasanya yang biasa digunakan. Nanti kita akan bahas ya. Nah, kalau misalkan pun nggak dipakai tadi buat kompetisi, kalau kalian sudah memulai usaha, ya iseng-iseng aja gitu ya, biar tadi kepake gitu kan, di cash flow-nya dihitung gitu kan, pemasukan, pengeluaran, terus nanti dihitung layak nggak sih ini dilanjutin bisnisnya gitu kan. Nanti bisa dilihat tuh dari misalkan payback periodnya gitu kan. Berapa lama sih tadi yang sudah dikeluarkan buat modal tuh bisa balik lagi gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti bisa bisa dipakai tuh ya untuk yang sederhana dulu sebelum nantinya kalian bisa mulai menganalisis di perusahaan gitu ya. Oke, nah jadi ini untuk investasi itu ada profit oriented dan juga ada juga non profit oriented gitu ya. Nah, tapi kebanyakan kalau untuk perusahaan yang memang perusahaan profit gitu ya, bukan perusahaan nirlaba ya pasti mengarahnya kepada profit oriented gitu kan. Nah, kalau yang profit oriented juga ini dibagi lagi. Ada yang measurable profit, ada juga yang non measurable profit. Nah, kalau yang measurable gitu ya yang bisa diukur, nah itu apabila melakukan investasi itu misalkan project baru gitu kan atau misalkan tadi melakukan ekspansi ya perluasan atau misalkan replacement tadi ya apa memutuskan untuk apa mengganti mesin gitu ya mengganti mesin atau misalkan dibenerin gitu kan mesinnya gitu. Nah, itu ya. Itu tentang apa namanya, jenis ya, jenis dari investasi. Nah, kemudian nah ini tadi ya, untuk yang, usulan ya, usulan investasi tadi bisa investasi penambahan produk baru. Nah, jadi bisa diversifikasi produk itu juga masuk ke dalam investasi, karena kan nggak murah juga ya kalau perusahaan sudah levelnya besar, itu untuk menambah, apa, satu jenis produk saja itu juga membutuhkan biaya yang besar gitu ya, biaya modal yang besar karena kan harus di riset dulu gitu kan. Jadi itu nanti melibatkan dari pihak R&D-nya gitu kan, riset and development. Kemudian apa uji pasar gitu kan, uji kelayakan pasar gitu. Apakah nantinya itu diterima atau enggak gitu kan sampai nantinya bisa keluar produknya gitu kan. Nah, kemudian
apa namanya, kayak contohnya ada ya di perusahaan manufaktur gitu, apa di perusahaan otomotif dulu pada saat saya sebelumnya awal banget kerja itu di perusahaan otomotif tuh ya di apa di Nissan. Jadi sebelum saya di apa di Telkom, sebentar ya, oke. Nah sebelum saya di Telkom saya sempat di perusahaan otomotif di Nissan gitu ya. Nah itu eh, waktu itu dalam merencanakan mengeluarkan Datsun gitu ya. Nah, itu tuh butuh waktu hampir 4 tahun. Gitu ya. Jadi mulai di Jepangnya dulu di istilahnya didesain gitu kan. Nah, kemudian risetnya itu agak lama gitu kan karena ngelihat dulu tuh yang sudah istilahnya si market leadernya yang sudah keluar duluan ya. Jadi market leader kalau di Indonesia kan Toyota ya. Toyota Astra lah ya, Toyota Daihatsu gitu kan. Itu kan sudah ngeluarin duluan tuh si Agya sama Ayla. Nah, ternyata lihat responnya bagus gitu kan. Nah, makanya yang tadinya Nissan itu sebenarnya apa sasarannya, customernya itu untuk menengah ke atas gitu kan. Dia makanya kan nggak ada tuh mobil yang istilahnya di bawah 150 juta. Jadi pada saat itu di Nissan itu yang paling murah itu Livina gitu ya, dan yang untuk yang lainnya itu mobil-mobil untuk kelas atas semua gitu kan. Nah tadinya bertahan di situ, tapi ketika melihat Toyota gitu kan berhasil gitu kan, Toyota dan Daihatsu berhasil dengan Agya dan Ailanya, nah itu mulai nih mau memperluas pasar gitu kan. Nah jadi di sini dilakukan investasinya pertama untuk memperluas pasar, nah dengan cara melakukan diversifikasi produk tadi gitu kan. Akhirnya didesain lah tadi Datsun itu lihat dulu tuh dari si Agia dan Ayla kekurangannya apa. Nah, kekurangannya apa gitu kan. Nah, baru di Datsun itu ada dan bisa dikemas dengan harga yang lebih murah gitu. Nah, itu panjang prosesnya, tapi pada saat launching itu diterima ya, karena tadi sudah melakukan riset yang cukup panjang juga, itu lumayan tuh bisa menambah ya, meningkatkan revenue dari PT Nissan sendiri gitu kan. Nah, itu ya contoh dari diversifikasi produk gitu. Nah, kemudian melakukan bisa juga dalam hal melakukan penggantian tadi ya mesin lama dengan mesin baru gitu kan. Nah, itu dengan alasan umur ekonomis ya, karena kalau misalkan sudah usang atau nilai ekonomisnya sudah habis, itu harus diganti dengan mesin yang baru. Nah, kemudian juga investasi untuk ekspansi tadi ya, ekspansi perluasan gitu ya, perluasan pasar, perluasan bisnisnya, kemudian juga menambah kapasitas produksi gitu ya. Nah, kemudian investasi lainnya. Nah, itu tadi yang apa masuk ke dalam non profit ini ya. Jadi kelestarian lingkungan, pengendalian polusi. Jadi ini lebih kepada CSR ya, CSR, kemudian good corporate governance, kemudian juga sekarang kan sudah perusahaan-perusahaan itu mengarah kepada SDGs gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya sih nanti tujuannya juga ini ya, kalau misalkan CSR-nya baik itu kan nanti berpengaruh kepada citra perusahaan gitu kan. Nanti kalau misalkan citra perusahaannya sudah bagus, kemudian masyarakat itu trust gitu ya, percaya kepada perusahaan tersebut, sebenarnya juga nanti akan meningkatkan nilai apa namanya, nilai perusahaan gitu ya. Jadi nggak semata-mata CSR itu istilahnya hanya menyisihkan apa namanya, sebagian dana perusahaan untuk misalkan kegiatan sosial atau pendidikan, tapi itu juga untuk jangka panjangnya tadi gitu ya, untuk menjaga nilai perusahaan gitu. Nah, kemudian ini konsep investasi sendiri gitu ya. Jadi dia maksud dengan keputusan investasi itu merupakan keputusan yang bersifat strategis atau disebut pula sebagai anggaran modal ini ya, bukan model kapital atau capital budgeting gitu ya. Nah, jadi namanya juga jangka panjang gitu ya. Kalau jangka panjang ini sifatnya itu strategis gitu. Makanya yang mengambil keputusan itu biasanya di level top management, dan biasanya itu sudah ada di dalam bisnis plan. Jadi kalau bisnis plan itu kan minimal 5 tahun gitu ya, jadi sudah tahu tuh nantinya itu investasi yang dilakukan untuk 5 tahun ke depan itu seperti apa
gitu posisi dan kondisinya itu, apakah memang selama 5 tahun itu akan menguntungkan atau tidak, yang nantinya itu bisa diukur ya tadi, karena kan harus bisa diukur gitu ya. Nah itu nanti tadi itu menggunakan apakah nanti layak atau tidak, tadi bisa menggunakan NPV, IRR, payback period, dan juga ARR, nanti akan kita bahas setelahnya gitu ya. Nah kemudian keputusan penting. Nah, jadi ada keputusan yang mempunyai konsekuensi jangka panjang. Kemudian perkiraan pendapatan di masa yang akan datang. Itu nanti dibuat gitu ya untuk estimasi revenue-nya selama 5 tahun ke depan seperti apa, kemudian meningkatkan ketepatan perolehan aktiva tetap dan kualitas aktiva tetap yang diinginkan, kemudian mengantisipasi kerugian akibat keterlambatan penggantian aktiva yang dianggap sudah usang. Nah, itu jadi karena berpengaruh ya kalau misalkan mesinnya istilahnya sudah reot gitu kan, sudah tidak cepat lagi, nantinya itu kan akan berpengaruh terhadap produksi dan nantinya akan berpengaruh terhadap penjualan ya. Kalau nantinya itu jadi semakin sedikit, maka kan bisa nggak tercapai itu tadi labanya, akhirnya bisa mengalami kerugian gitu ya. Nah, kemudian ini pertimbangan yang penting dalam keputusan investasi. Yang pertama itu jenis investasinya. Jadi mau apa nih jenis investasinya? Bisa yang berhubungan berhubungan memang dengan istilahnya core bisnisnya gitu ya, kayak apa namanya? Tadi gitu ya, contohnya tadi di otomotif. Nah, kalau yang langsung berhubungan tadi kan misalkan tadi dengan menambah pabriknya gitu kan. Nah, itu juga yang dilakukan ya waktu itu oleh Nissan, tadinya hanya satu plannya, kemudian jadi punya 3 karena tadi ya harus menambah pabrik gitu ya dalam memproduksi produk yang baru gitu kan. Nah, itu harus jelas tuh jenis investasinya. Atau misalkan mau yang resikonya rendah gitu ya, jadi tidak berhubungan dengan core bisnisnya, tapi ingin istilahnya menambah pendapatan. Nah, itu bisa tuh misalkan ada uang nganggur gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan deposito. Biasanya amannya gitu ya perusahaan deposito. Jadi kan itu cuma nyimpen aja kan di bank. Kalau misalkan nilainya besar gitu kan di atas 1 M, nah itu didiemin aja kan istilahnya si pendapatan bunganya aja sudah puluhan juta gitu kan. Nah, itu resikonya pun juga rendah kan, nggak diapa-apain gitu kan, nggak ada resiko malah gitu kan. Atau misalkan main juga di produk keuangan lainnya kayak misalkan saham gitu kan, nanam saham di perusahaan lain. Nah, itu ya. Jadi itu yang penting keputusan investasinya jelas, jenis investasinya apa. Nah, kemudian sumber pendanaan. Nah, apakah dalam melakukan investasi itu menggunakan modal sendiri atau misalkan menggunakan pendanaan dari luar, bisa dari investor, bisa juga dari bank. Nah, itu juga harus jelas gitu ya. Nah, ini terlihat di grafiknya gitu ya. Jadi dalam pemilihan investasi, nah itu juga diperhatikan returnnya ya atau pengembaliannya. Nah, itu berapa lama waktunya, kemudian berapa persen gitu ya rate-nya. Nah, kemudian kalau pemilihan sumber pendanaan itu juga harus dihitung untuk cost of capital atau biaya modalnya. Itu nanti jangan sampai lebih besar dibandingkan dengan return atau keuntungan yang didapat gitu ya. Nah, itu pertimbangannya dalam keputusan investasi. Nah, kemudian kriteria investasi. Nah, ini ada 5. Yang pertama sesuai dengan rencana jangka panjang. Nah, kemudian adanya permintaan atau pasar yang memadai. Seperti tadi ya, dalam memproduksi Datsun, itu juga harus tadi kan sebelumnya uji pasar dulu, nanti ada yang beli enggak gitu. Nah, sederhana juga kita gitu kan, kalau misalkan kita jualan gitu ya. Nah, barang yang kita jual ini itu tuh kira-kira dibutuhkan nggak, ada yang mau beli nggak gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga secara teknis dapat dilaksanakan. Nah, itu juga ya, itu penting ya. Jadi istilahnya apa ya, jangan ngadi-ngadi gitulah ya, jangan apa ya, istilahnya kalau memang nggak sanggup ya jangan gitu ya, jangan ambil resiko. Jadi memang sudah diperhitungkan secara teknis, secara operasional itu bisa dilaksanakan gitu ya. Nah, kemudian secara
secara ekonomis menguntungkan. Nah, itu tadi ya, makanya perlunya dihitung tadi kelayakannya. Kalau misalkan nggak menguntungkan, untuk apa gitu ya? Tadi sudah istilahnya biaya sudah dikeluarkan, capek juga ya dari sisi SDM-nya, tapi tidak menguntungkan gitu kan. Jadi makanya tadi perlu perencanaan dulu sebelum dilaksanakan secara teknis gitu. Nah, kemudian adanya alternatif sebagai pembanding. Nah, biasanya tadi ya, jadi ada beberapa pilihan gitu ya. Nanti kemudian dilihat tuh masing-masing tadi ya untuk waktu pengembaliannya mana yang lebih baik, kemudian untuk rate dari returnnya mana yang lebih baik. Nah, itu dibandingkan gitu. Kemudian parameter penilaian investasi. Nah, yang pertama itu imbalan investasi internal perusahaan. Kemudian rata-rata imbalan investasi industri. Nah, jadi dihitung dulu gitu ya di dalam perusahaannya untuk returnnya. Kemudian rata-rata di industri yang sejenis itu seperti apa. Kemudian lihat juga tingkat suku bunga yang berlaku gitu ya. Jadi jangan sampai tadi returnnya itu justru lebih kecil dibanding tingkat suku bunga gitu kan. Nah, nantinya kalau misalkan menggunakan tadi sumber pendanaan dari luar atau dari bank, nah itu kan tadi akan kegerus ya oleh biaya bunga tersebut. Kemudian juga biaya modal atau cost of capital gitu ya. Jadi biaya modal itu biaya yang dikeluarkan dalam melakukan investasi gitu ya. Kemudian, oke, sampai di sini yang mau ditanyakan dulu sebelum kita ke model perhitungan investasi. Saya izin bertanya, Bu. Oke, siapa? Farah, Farah, Bu. ya. Tadi Gimana Ibu Farah? mungkin mau melanjutkan pembicaraan Ibu dulu. Oh enggak, Um, silakan Farah aja dulu. Oke, baik. Saya izin bertanya. Tadi kan Ibu bilang ketika suatu perusahaan itu ingin menargetkan suatu investasi, biasanya kalau dari perusahaan Datsun itu sendiri kan ngelihat parameter pembanding ya, Bu, dari perusahaan yang leading itu yang meliding. Tapi kalau misalkan seandainya perusahaan tersebut itu si Toyota itu yang memutuskan untuk membuat bentuk investasi baru gitu, Bu. Itu terus terjadi apa ya, Bu? Walaupun dengan segala perhitungan dan skala yang matang gitu, tetap gagal, Bu. Nah, biasanya itu perusahaan itu menindaklanjutinya itu apakah langsung menarik produk-produk yang udah diinvestasikan atau memang ada batas waktu atau periode tersendiri di mana mereka harus bertahan, Bu. Kira-kira kayak gimana, Bu? Oke, good. Keputusan perusahaan yang diambil gitu, Bu. Kalau Ya, memang nggak sesuai dengan ekspektasi investasi gitu, Bu. Makasih, ya. Bu. Bagus Farah pertanyaannya. Jadi tadi ya dalam melakukan keputusan investasi itu harus ada alternatif. Apa namanya? Ini juga kebetulan saya sedang diminta gitu ya untuk di PDAM gitu ya. Nah, itu harus dibuat beberapa skenario-nya. Gitu Farah. Jadi yang namanya investasi gitu ya, kemudian itu kan akan dibuat tuh ya istilahnya apa namanya perkiraan nantinya itu pendapatan dan juga labanya berapa gitu ya. Nah, di dalam keuangan sendiri itu bisa menggunakan 3 skenario. Yang pertama itu pesimis gitu ya, kemudian moderate, kemudian optimis gitu. Nah, itu digunakan tuh tiga-tiganya. Nah, jadi kalaupun tadi gitu ya, ambillah pahitnya ketika penjualan itu tidak sesuai dengan target. Nah, berarti tadi masuknya itu ke dalam skenario yang pesimis. Nah, di dalam skenario tersebut itu sudah diperhitungkan. Jadi, walaupun misalkan tidak sesuai target, tapi itu harus diambil minimalnya. Jadi, ada margin of safety-nya itu tadi untuk menghindari yang namanya kerugian. Nah, kalau misalkan pun ternyata tadi ya kasusnya kalau yang Farah tadi produknya itu banyak yang nggak terjual gitu kan ya. Nah, itu gimana? Apakah akan ditarik atau seperti apa? Nah, itu tadi ya keputusannya itu akan lebih baik tidak menarik gitu ya, tidak menarik produk yang sudah dikeluarkan karena nanti akan double
akan double ruginya gitu ya. Kan kalau misalkan udah ditarik istilahnya tidak apa namanya, ya udah gitu nggak bisa diapa-apain lagi gitu ya, malah jadi usang, tadi malah jatuhnya jadi sangkos gitu kan. Nah lebih baik tadi ya misalkan melakukan promo gitu ya, ini masuk nih dari ini yang lain nih, fungsi yang lain kayak tadi manajer pemasarannya nih misalkan, atau bagian manajer penjualannya gitu kan. Nah itu bisa memperlakukan yang namanya promo gitu, atau tadi bisa menurunkan si harga jualnya itu tadi minimal tadi bisa mencapai margin of safety-nya gitu ya. Jangan juga pesimis, itu nggak berarti tadi BEP ya. Kalau BEP itu nol gitu kan, berarti kan tidak diperhitungkan ya tadi kayak biaya capeknya dan yang lainnya itu biaya resikonya gitu kan. Nah tadi minimal tadi sampai di margin of safety-nya gitu ya. Nah, bisa juga tadi sementara disimpan gitu ya, atau tadi ditarik itu sementara. Nah, kemudian nanti melihat tren pasar gitu kan. Nah, makanya namanya bisnis itu kan dinamis ya gitu kan. Nah, ketika melihat tren pasar nanti ada momen gitu kan. Nah, tapi kan tadi misalkan yang dibikinnya tuh udah yang sebelumnya tuh udah jadul misalkan. Nah, ketika nanti mau mengeluarkan lagi, itu launching lagi dengan ditambahkan apa ya istilahnya ya aksesoris atau apalah yang memang disesuaikan dengan momen pada saat launching yang baru itu. Gitu sih Farah, itu saya jawab dari perspektif keuangan, kemudian juga bisnis ya tadi, karena tadi mencakup juga peran tadi yang lain ya selain keuangan dari sisi penjualan dan juga dari sisi pemasaran. Itu sih Farah ya kalau menurut ini saya ya persepsinya seperti itu, dan juga melihat pada saat itu kondisi di lapangan. Jadi ada contoh juga waktu itu di Nissan. Jadi ada yang seperti itu. Kebetulan untuk produk yang kurang laku itu di Evalia. Nah, itu sampai kalau yang memang tidak dihitung istilahnya apa namanya? Spontannya gitu ya pada saat Evalia itu, yang disalahkan tuh si orang Jepang yang ngedesainnya tuh. Wah itu sampai dibodoh-bodohi istilahnya lah, lagian gitu kan bikin mobil kok jelek amat bentuknya apa segala macam kayak gitu kan. Nah padahal sebenarnya sih itu pasti ada faktor lain juga ya yang membuat Evalia itu kurang laku di pasaran. Jadi Evalia itu kan sejenis kayak apa ya, kalau di Daihatsu itu apa sih itu tuh namanya Grand Max gitu ya. Grand Max, kemudian EPV. Nah, tapi si Evalia itu kan ngelihat bentuknya juga ya, kalau kita lihat Grand Max juga kan itu nggak menarik ya, tapi kan di situ tuh Daihatsu tuh bagusnya ini gitu kan, dari sisi marketingnya itu tuh bisa untuk mobil keluarga muat banyak, bisa juga untuk barang gitu kan. Kemudian juga harganya itu lebih murah. Nah, Evalia itu udah harganya lebih tinggi. Nah, kemudian kalau menurut tadi yang memang paham gitu ya desain tentang otomotif itu tuh nggak bagus gitu desainnya. Nah, sehingga tadi ya, jadi menghabiskan dulu si yang sudah diproduksi, kemudian menghentikan tadi ya, ketika sudah dirasa sudah dapat tuh margin of safety-nya, ya udah nggak perlu lagi apa namanya memproduksi yang baru. Nah, kemudian juga alternatif yang lain bisa tertutup oleh produk yang lain. Nah, tadi misalkan tadi Evalia dijual itu ketika tadi dirasa tadi sudah nggak laku gitu kan, nah kemudian dijual, diturunkan harganya, itu memang kalau untuk produk tersebut itu bisa jadi itu rugi gitu ya. Saya juga belum mendalami banget sih waktu itu gitu ya. Tapi tadi tertutup oleh produk lain yang memang itu tinggi gitu ya. Nah pada saat itu Grand Livina itu nomor satu pada saat itu produksinya dibandingkan dengan jenis mobil di merek yang lain gitu. Nah, jadi bisa tertutup oleh itu gitu kan, karena kalau ini kan sudah mainnya berarti kan sudah holding gitu kan ya. Karena banyak gitu apa namanya produksi yang lainnya. Itu sih Farah penjelasannya.
Udah Bu, udah cukup jelas dan mencakup Oke. semuanya. Terima Ya. kasih Bu. Ya, sama-sama. Jadi saya kadang gitu ya, kalau misalkan ini jadinya malah cerita karena apa ya? Biar ini juga ya, biar membayangkannya itu kondisi real gitu kan ya. Nah, itu apa namanya juga sepengetahuan dan memang yang pernah saya alami gitu ya. Oke, ada lagi selain Farah? Ini kita nggak apa-apa ya, diskusi aja gitu kan. Karena kan biasanya ngantuk ya kalau misalkan praktikum kan lebih ke ngitung-ngitungnya gitu kan sih. Saya sih pengennya nggak harus gitu ya, tapi kalau misalkan ada dari kalian juga tahu nih gitu kan, baca atau misalkan punya pengalaman mana gitu yang memang real, itu akan lebih baik ya disampaikan gitu sih. Oke, nggak ada, berarti kita lanjutkan nih ya. Nah, kemudian ini untuk model perhitungan investasinya. Tadi ya, untuk menentukan apakah investasi yang dilakukan itu layak atau tidak gitu ya. Nah, ini ada dua model. Jadi ada model diskonto dan juga model non diskonto. Nah, kalau yang diskonto itu mungkin yang sering kalian dengar ya, ada NPV, ada juga IRR. NPV itu net present value, kemudian kalau IRR itu eh, internal rate return gitu ya. Nah, kemudian itu ada model non diskonto. Nah, tadi kalau yang diskonto itu memperhitungkan nilai waktu uang. Jadi kalau misalkan mau lebih akurat pakainya yang diskonto karena kan apa namanya? Nilai uang saat ini sama tahun depan itu beda gitu ya. Makanya kan rame-rame tuh setiap tahun itu demo buruh ya itu selalu ada gitu kan. Ini yang lagi rame juga ya kemarin tuh yang di DKI karena hanya dinaikkan berapa 0,47% atau berapa gitu kan. Pokoknya nilainya tuh hanya 37.000 lah dinaikannya. Ya kan karena juga apa ya dalam menaikkan itu juga ya sekarang kebayang lah gitu ya kalau setiap tahun naik mintanya 10% pula gitu kan. Nah, kalau misalkan kondisi negaranya memungkinkan nggak masalah, tapi kan ini kan sedang kondisi tidak normal gitu kan ya, perekonomian juga ya, pandemi gitu kan. Nah, kemudian juga si perusahaannya juga sebagian besar itu juga dalam kondisi yang penurunan pendapatan, bahkan ada yang banyak gitu ya sampai yang ke tahap tutup sementara gitu kan. Nah, tapi kan tadi ya tidak tidak melihat itu ya, namanya juga tapi kalau buruh kan juga butuh makan juga dan ketika ya jadi apa ya saling saling itu ya apa namanya ya saling apa sih namanya ya itulah pokoknya terhubung gitu kan ya. Nah mereka juga kan butuh makan ketika pada saat beli makan harganya naik gitu kan. Nah jadi gitu ya jadi ya gitu ya saling berpengaruh gitu kan. Nah itu tadi ya harganya naik itu tadilah yang bisa disebut sebagai nilai waktu uangnya tuh berbeda gitu kan. Nah mungkin kalian saya lah gitu ya kalian karena mungkin sama saya bedanya 10 tahunan mungkin ya dulu gitu kan saya ingat banget tuh yang sampai sekarang masih ada karena saya juga suka jajan gitu ya cikibal gitu kan. Nah cikibal tuh dari dulu tuh ada gitu zaman saya waktu TK itu saya ingat banget tuh ya beli cikibal itu 200 perak gitu kan. Nah, tapi itu bagus sih produknya. Jadi walaupun udah berapa ya? Udah 20 tahunan kemudian itu naiknya nggak jauh-jauh ya. Sekarang 1.500 kalau nggak salah gitu kan. Nah, itu sih gitu. Berarti kan produknya sama-sama aja, rasanya masih sama gitu kan, tapi harganya bisa berbeda gitu kan. Nah, sederhananya seperti itu gitu kan. Nah, jadi kalau memang mau memperhitungkan lebih akurat itu gunakanlah model diskonto. Karena tadi ya ini kan investasinya jangka panjang. Jadi misalkan selama 5 tahun ke depan itu harus diperhitungkan nilai waktu uangnya. Nah itu menggunakan NPV dan IRR. Nah kalau yang kedua itu model non diskonto. Nah kalau ini itu tanpa memperhitungkan nilai waktu uang. Nah itu bisa menggunakan payback period atau metode laba akuntansi atau disebut dengan ARR metode gitu ya. Nah ini lebih mudah
gitu ya dalam menghitungnya, karena tadi tidak memperhitungkan nilai waktu uang, jadi hanya menghitung saja nih tadi ya cash flow-nya gitu kan, istilahnya apa penerimaannya ya, cash inflow-nya itu berapa setiap tahunnya. Nah kemudian nanti dibandingkan dengan modal yang sudah dikeluarkan gitu, nanti bisa terlihat tuh dalam jangka waktu berapa tahun gitu, nanti bisa kembali si modal yang dikeluarkan itu tadi. Nah, itu ya, nanti kita akan lihat contohnya lebih lanjut. Nah, nilai waktu uang sendiri itu yang menjadi salah satu faktor yang penting dalam penilaian investasi, karena tadi apa memperhitungkan yang namanya resiko ketidakpastian dan juga return yang tertunda. Ya, karena kan resiko itu apa selalu harus diperhitungkan ya. Kebetulan saya juga di SB mengajar juga manajemen resiko, karena itu pasti ada gitu ya, baik resiko keuangan, resiko bisnis, resiko pasar itu ada. Jadi harus diperhitungkan itu. Nah, itu di dalam nilai waktu uang itu ada tuh resiko ketidakpastian menjawab itu gitu ya. Kemudian juga return yang tertunda. Nah, ini kan karena masih menghitung istilahnya perkiraan tadi gitu kan. Nah, jadi kan belum didapat tuh ya si returnnya gitu kan. Misalkan untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu juga harus diperhitungkan gitu kan. Kira-kira apa kenaikan dari si nilai waktu uangnya itu berapa persen sih setiap tahunnya. Nah, itu nanti bisa diperhitungkan dengan menggunakan tadi NPV dan juga IRR gitu ya. Nah, kemudian alat pengukur investasi melalui NPV dan IRR tadi itu terbagi dua, yaitu independent project dan juga mutually exclusive project. Nah, kalau yang independent project itu cost of capital sebagai alat pengukurnya, tadi ya biaya modal. Nah, sedangkan kalau yang mutually exclusive project, kalau yang tadi independent itu berarti kan hanya satu projectnya. Nah, tapi kalau yang projectnya itu banyak, nah itu melakukan perbandingan ROR atau rate of return-nya itu berapa di antara berbagai alternatif project yang akan dilakukan. Nah, kemudian nah ini ya, jadi tadi ada 4 ya metode, yaitu payback period ya, tadi masuknya ke yang non diskonto, kemudian ada NPV dan IRR itu masuknya ke diskonto, dan ARR counting rate of return itu juga sama dengan payback period, masuknya itu ke non diskonto gitu ya. Nah, nanti kita lihat ya contoh masing-masingnya. Nah, ini untuk penjelasan NPV sendiri. Jadi perhitungan NPV itu dimulai dengan cara menghitung cash flow yang diharapkan dari investasi yang akan dilaksanakan. Nah, jadi dihitung dulu tuh perkiraannya gitu ya dari si cash flow-nya. Kemudian dilanjutkan dengan mengalihkan tingkat diskon atau diskon rate tertentu yang ditetapkan untuk menentukan nilai sekarang atau present value-nya dari cash flow, dan diakhiri dengan menghitung NPV. Jadi nanti setelah dihitung present value dari setiap tahun, misalkan 5 tahun ya. Nah, present value tahun pertama sampai tahun kelima itu dijumlahkan, itulah nantinya yang didapat NPV-nya selama 5 tahun ke depan. Nah, itu nah ini ya dengan cara menjumlahkan gitu ya. Kemudian selama umur investasi tadi misalkan investasinya 5 tahun gitu ya, kemudian dikurangi dengan nilai awal atau inisial outlays atau IO. Jadi nilai awal itu tadi apa nilai modal ya yang dikeluarkan. Nah, ini sih sebenarnya rumusnya ya. Jadi apa cash flow tahun berjalan gitu ya dibagi dengan 1 ditambah eh, bunganya gitu ya. Tadi apa namanya diskon rate-nya. Misalkan biasanya itu umumnya menggunakan tingkat suku bunga saat ini ya. Misalkan kalau saya cek gitu ya di BI sebelumnya itu 12 sampai 14%. Nah, ketika pandemi ini itu jadi turun gitu ya. Itu tingkat suku bunga itu 8 rata-rata ya, 7 sampai 9%. Jadi misalkan ambillah itu 8% gitu ya. Contoh misalkan jadi 1 ditambah 8%. Nah, ini pangkatnya itu sesuai tahun. Jadi kalau misalkan di
tahun pertama pangkat 1 sampai nanti di tahun kelima misalkan itu pangkat 5 gitu ya. Kemudian dikurangi tadi inisial outlays-nya atau nilai awalnya. Nah, itu untuk rumusnya. Nah, kemudian nanti setelah dapat si nilai NPV-nya, nah itu kriterianya itu kalau misalkan NPV-nya itu lebih dari 0, nah berarti investasi yang dilakukan itu memberikan manfaat bagi perusahaan atau bisa dikatakan itu layak ya, maka proyeknya itu go gitu ya, bisa dijalankan. Nah, kalau misalkan kurang dari 0, nah berarti investasi itu tuh nggak menguntungkan gitu ya. Jadi lebih baik ya udah proyek tersebut nggak usah dilaksanakan, tolak aja gitu. Nah, kemudian gimana kalau misalkan NPV-nya itu sama dengan 0. Nah, sebenarnya ini walaupun kayak BEP ya istilahnya ya, jadi nggak untung nggak rugi. Nah, tapi kalau dikatakan layak atau tidak, nah sama dengan 0 itu bisa dikatakan layak gitu ya. Nah, jadi tadi yang penting kalau NPV itu tidak kurang dari 0 atau tidak minus gitu ya. Itu untuk kriterianya dari NPV. Nah, ini contohnya gitu ya. Jadi suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 40 juta. Kemudian tanpa nilai sisa dan arus kas per tahunnya itu sama ya, setiap tahunnya yaitu 12 juta selama 5 tahun. Dengan tingkat pengembalian yang disyaratkannya itu 20% ya, returnnya itu 20%. Nah, ini dihitungnya yaitu dengan cara tadi arus kasnya yaitu 12 juta dikali dengan faktor diskonto. Tadi ya yang sudah dihitung tadi yang satu dibagi satu ditambah diskon rate-nya berapa persen, kemudian dipangkatkan. Nah, ini dihitung ya mulai dari pangkat 1 sampai pangkat 5, tahun 1 atau sampai tahun kelima, itu didapat ini ketika dijumlahkan faktor diskontonya 2,9906. Sebenarnya ada tabelnya sih ya untuk diskon rate untuk NPV ini gitu ya, bisa sih browsing, kalian juga ada itu kalau nggak salah. Kemudian juga sebenarnya sederhananya bisa dihitung di kalkulator di Excel ya. Di Excel itu bisa tuh dihitung ya, tinggal nanti NPV kemudian IRR ARR itu ada eh, apa namanya rumusnya gitu ya, nanti tinggal masukin gitu kan. Nah, tapi ini untuk manualnya gitu seperti ini biar biar masuk ke ini ya logiknya gitu ya. Jadi arus kas dikali faktor diskonto ya yang sudah dijumlahkan dari tahun ke-1 sampai tahun ke-5, kemudian dikurangi OI-nya tadi. Itu nilai awalnya tadi ya. Itu sebesar 40 juta. Nah, sehingga ketika dihitung ternyata NPV-nya itu nilainya negatif. Nah, jadi kalau negatif sudah jelas ya, berarti kan lebih kecil dari 0. Nah, sehingga proyek investasi tersebut itu tidak layak dan lebih baik ditolak gitu. Nah, kemudian kalau yang tadi itu untuk asumsinya itu arus kasnya atau cash flow-nya setiap tahunnya sama. Nah, ini kalau misalkan cash flow-nya itu berbeda setiap tahun, ya, diasumsikannya berbeda setiap tahun. Nah, kemudian ini usulan proyeknya itu nilainya 50 juta sama selama 5 tahun. Nah, untuk yang tingkat pengembaliannya atau return-nya juga sama, 20%. Nah, ini coba dimasukkan ya tadi mulai dari tahun pertama sampai tahun kelima. Kemudian untuk diskon faktornya tadi itu 20% ya. Jadi tinggal dihitung tadi satu dibagi 1 ditambah 0,2 pangkat 1. Nah, ini untuk yang tahun pertama sampai yang pangkat 5. Ini untuk tahun kelima gitu ya. Nah, ini kalau untuk yang satu-satu. Kalau untuk yang berbeda nilai cash flow-nya berarti harus satu-satu per tahun dikalikan dengan diskon faktornya. Nah, kalau yang tadi kan karena sama ya, jadi bisa langsung tuh dijumlahkan si diskon faktornya atau faktor diskon itu selama 5 tahun tinggal dikalikan gitu ya nilai arus gas. Kalau yang ini satu-satu gitu ya setiap tahun.
Nah, didapatlah present value untuk setiap tahunnya, dari mulai tahun ke-1 sampai tahun ke-5. Nah, kemudian dijumlahkan. Nah, setelah dijumlahkan total present value-nya kemudian dikurangi dengan apa IO-nya tadi atau nilai investasinya itu sebesar 50 juta. Nah, sehingga untuk net present value-nya itu ternyata masih ada lebih ya. Ini lebih dari 0, ternyata nilainya 10 juta sekian. Nah, berarti karena NPV-nya itu nilainya positif, berarti proyek investasi ini layak untuk dilaksanakan. Jadi artinya dana sebesar 50 juta yang diinvestasikan selama 5 tahun itu menghasilkan present value cash flow sebesar 10 juta sekian gitu ya. Nah, ini tadi contoh untuk yang layak dan tidak layak tadi gitu ya. Nah, itu untuk NPV. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke IRR? Bisa dipahami tadi untuk perhitungannya? Gimana? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, Daru mulu nih yang jawab. Yang lainnya gimana? Aman? Halo, halo. Aman ya? Aman Ibu. Yang OI Insya tadi Bu Allah. singkatannya apa sih Bu? Apa? Raka? Raka ya? Untuk yang OI IO. tadi singkatannya itu apa sih Bu? Punten. OI ya. OI itu singkatannya itu apa tadi? Outliers. Nah, ini inisial outliers. IO bener kok. Tadi berarti kebalik nih, saya nulis di sininya OI ya. Ya Bu, makin bingung Bu. Oh, initial outliers. Nah, Oke, baik Bu. saya takut lupa, saya ganti dulu deh. OI, IO ya, salah. Balik-balik. Nih, karena saya bikin tambahannya semalam nih, udah ngantuk-ngantuk kayaknya. Oke, makasih Raka. Jadi inisial outliers ya. Jadi apa ya, kayak kalau di ini namanya inisial tuh awal gitu ya. Kalau di paper tuh ada namanya initial review gitu ya, awal. Nah, ini awal investasinya gitu ya. Jadi membutuhkan berapa sih nilainya gitu ya. Jadi CEO itu initial outlays. Oke, ada lagi? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Yang kedua yaitu IRR, Internal Rate of Return. Adalah nilai tingkat pengembalian investasi dihitung pada saat NPV sama dengan 0. Jika pada saat NPV sama dengan 0, nilai IRR-nya itu 12%, maka tingkat pengembalian investasinya itu berarti 12%. Nah, keputusan menerima atau menolak rencana investasi dilakukan berdasarkan hasil perbandingan IRR dengan tingkat pengembalian investasi yang diinginkan. Jadi kalau misalkan jika R-nya atau return-nya yang diinginkan itu 15%, sementara IRR-nya itu hanya 12%, nah berarti investasi tersebut tidak layak ya untuk dilaksanakan gitu. IRR ini sih mudahnya kalau di Excel bisa langsung ya, tapi kalau misalkan manualnya itu sebenarnya agak panjang karena menggunakan trial and error gitu. Jadi harus menghitung dulu tuh tingkat bunga berapa ketika NPV-nya itu bernilai negatif dan juga ketika NPV-nya itu bernilai positif. Nah, makanya di sini nih, ini IRR sama dengan PI dikurangi CI. Jadi si P P P PI jadi ini tingkat bunga ya. Jadi PI itu kan tingkat bunga 1, kemudian pokoknya P itu tingkat bunga ya 1 dan 2 gitu. Kemudian C itu NPV 1 dan 2. Nah, rumus IRR itu PI dikurangi CI dikali dengan P2 dikurangi P1 dibagi dengan C2 dikurangi C1. Nah, ini dalam menentukan tingkat bunga 1 dan 2 dan juga NPV 1 dan 2
Nah, ini tadi yang saya bilang harus menggunakan kalau manualnya itu ya trial and error gitu. Jadi dalam menentukan tingkat bunga 1 dan 2 itu, nah kalau yang apa namanya? Kalau yang 2 itu untuk yang apa NPV-nya itu negatif gitu. Jadi dihitung dulu tuh sampai ke tingkat bunga berapa si NPV-nya itu dapat nilai negatif. Tadi kan gitu ya untuk menghitung NPV kan tadi ada yang dikalikan dengan apa diskon rate tadi kan yang 1 dibagi 1 tambah bunganya berapa pangkat 1 gitu kan kalau tahun ke-1 kalau sampai tahun ke-5 pangkat 5 gitu kan. Nah, nanti itu dihitung tuh kira-kira tingkat bunga yang keberapa gitu kan biasanya sampai beberapa kali sih saya hitung gitu ya biasanya itu kalau semakin tinggi bunganya gitu ya ya sama aja kayak kita inilah kayak kita pinjem dana gitu kan. Nah, kalau semakin kita untuk usaha gitu kan pinjem dana bunganya semakin tinggi, nah maka kan keuntungannya itu kan akan semakin kecil gitu kan karena kita harus bayar beban bunga tadi. Nah, begitu juga ini. Nah, jadi kalau mau menghitung trial and error-nya ingin dapat NPV-nya itu negatif, nah itu dinaikkan aja. Kalau misalnya tadi normalnya misalkan 12%, nah coba hitung gitu kan dengan tingkat bunga 13% itu NPV-nya positif atau negatif. Kalau misalkan masih positif, kita hitung lagi tuh 14% misalkan. Nah, pas dihitung 14%, ternyata NPV-nya itu negatif. Nah, berarti tingkat bunganya yang tingkat bunga 2 itu kita pakai yang 14%. Kemudian tingkat bunga yang 1 itu yaitu NPV positif tapi yang paling minimal. Tadi kayak misalkan mana tadi ya. Nah, kayak misalkan ini 20% itu NPV-nya 10 juta sekian gitu kan. Nah, kalau misalkan dinaikkan nih jadi 21%. Nah, itu masih positif nilainya gitu kan. Nah, kemudian di saat 22% itu sudah negatif. Nah, berarti yang kita pakai tadi untuk menghitung IRR itu si bunganya itu 22% untuk yang negatif dan 21% untuk yang positif tapi paling minimal. Gitu. Coba ya kita lihat nih contohnya itu seperti itu sih ya memang apa cara menghitung manualnya. Nah, nanti sebelum ke contoh perhitungan, nah ini untuk kriterianya kalau untuk IRR sendiri itu hanya dua ya. Apakah IRR-nya itu lebih besar dari tadi rate of return-nya gitu ya. Kalau misalkan lebih besar diterima, kalau misalkan lebih kecil berarti ditolak atau tidak layak gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi, suatu perusahaan mempertimbangkan usulan proyek investasinya itu sebesar 80 juta. Kemudian menghasilkan arus kas setiap tahunnya itu sama 24 juta selama 5 tahun dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan itu 12%. Nah, berapa besarnya IRR? Nah, ini ya ada kata dicoba karena emang begitu. Jadi ada trial and error gitu loh. Nah, ini ya. Jadi untuk menentukan tadi yang saya sampaikan, untuk menentukan eh, faktor diskonto di berapa persen, NPV-nya itu bernilai negatif, kemudian faktor diskonto di berapa persen, NPV-nya itu bernilai positif, tapi paling terakhir positif gitu. Kalau misalkan, nah ini kan 15% nih ya positif, ternyata setelah itu kalau ditambah 1% itu negatif. Nah gitu. Sebenarnya boleh aja kalau misalkan yang positifnya itu pakai berapapun gitu ya, asal tadi positif NPV-nya. Tapi nantinya hasilnya itu bisa jadi bias kalau range-nya itu terlalu jauh. Nah sehingga dicari untuk range faktor diskontonya itu yang terpaling dekat. Kalau bisa ini ya hanya beda 1 itu sudah menunjukkan positif dan negatif gitu gitu ya. Nah jadi ini
dihitung ya, dicari tadi NPV-nya untuk positif yang paling minimal dan dicari yang negatifnya. Nah, tadi return yang disyaratkan itu 12%. Nah, dengan 12% ini NPV-nya itu positif gitu kan. Nah, terus tuh tadi yang saya bilang, jadi semakin tinggi gitu kan persenannya itu bisa membuat si NPV-nya itu semakin kecil nilainya. Nah, jadi untuk dicoba-cobanya itu naik ya untuk apa namanya persenannya ini. Nah, ketika 12% itu masih besar tuh ya, pas dihitung positifnya 13 masih besar, 14 masih positif. Nah, kemudian ketika dihitung 15 masih positif, nah kemudian ketika dihitung 16 negatif, nah berarti yang akan nantinya dipakai tadi ya ke dalam rumus tadi sebagai tingkat bunganya itu 16 untuk yang negatifnya, 15 untuk positif yang paling minimalnya. Gitu ya. Nah, ini tadi rumus NPV seperti yang awal ya, sehingga dapat NPV-nya 452.800. Kemudian untuk yang faktor diskonto 16%-nya itu NPV itu minus ya, negatif 1.416.800. Nah, sehingga untuk perhitungan interpolasinya itu selisih bunganya 1%. Nah, kemudian tinggal dimasukkan ya untuk selisih present value-nya. Nah, tadi kan 84,52 ya untuk yang 15%. Nah, kemudian untuk yang 16% itu 78,583.200. Nah, kemudian untuk selisih present value dengan OI ya, atau tadi apa? OI lagi sih ya. IO ya. Initial outliers IO. Nah, ini ya. Nah, itu 84,52800 dibandingkan dengan outliers initial outliers-nya itu 80 juta gitu ya. Nah, jadi untuk perhitungan IRR-nya itu 15% ditambah tadi yang selisihnya PV dengan IO. Bacanya nggak enak ya. IO. Kalau yang ini udah dibuat gini sih. Oke. Nah, ini tinggal dibagi kemudian dikalikan dengan selisih bunganya 1%. Nah, sehingga untuk IRR-nya itu 15,24%, di mana ini lebih tinggi dibanding return tadi yang disyaratkan sebesar 12%. Sehingga untuk proyek investasi ini berarti layak gitu ya untuk dijalankan. Oke, nah kemudian tadi untuk yang arus kas-nya itu atau cash flow-nya itu sama setiap tahunnya. Nah, kalau misalkan cash flow setiap tahunnya nilainya berbeda, nah itu seperti apa perhitungannya? Nah, ini contohnya. Jadi perusahaan itu mempertimbangkan usulan investasinya itu sebesar 112.500.000. Nah, dengan tingkat pengembaliannya itu disyaratkan 15%. Nah, kemudian ini perkiraan arus kas setiap tahunnya. Nah, penyelesaiannya ini tinggal dimasukkan ya tadi untuk arus kas atau cash flow-nya setiap tahunnya. Nah, kemudian tadi ya dicari bunga di mana untuk mendapatkan NPV dengan positif yang paling minimal dan juga dicari bunga dengan NPV yang nantinya nilainya itu negatif gitu. Jadi istilahnya beda satu tingkat gitu ya. Ketika pakai bunga yang
12% itu ternyata masih positif, dan ketika dinaikkan 1% itu ke 13% itu menjadi negatif. Nah, itu yang bagusnya itu jaraknya tadi ya, hanya berbeda 1 tetapi sudah menunjukkan itu positif dan negatif. Nah, itu nantinya itu hasilnya tidak akan jadi bias gitu karena range-nya tidak terlalu jauh gitu ya. Nah, ini tinggal dikalikan tadi ya, setelah dihitung ternyata untuk yang 12% itu apa namanya akan menghasilkan NPV yang positif. Nah, dengan rincian yang ini gitu ya, diskon faktornya 1 tadi ya, berapa tadi? 12% ini ya. Jadi 1 dibagi 1 ditambah 12% pangkat 1. Itu untuk tahun pertama sampai tahun kelima. Berarti 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 12% kurung tutup pangkat 5. Gitu. Nah, kemudian tinggal dikalikan si cash flow tadi dengan diskon faktornya. Dikalikan gitu ya sampai dapat di tahun kelima, kemudian dijumlahkan total present value bersihnya, kemudian dikurangi dengan tadi nilai investasinya 112.500, didapatlah NPV-nya itu 1,7 juta sekian. Nah, kemudian dengan bunga 13% ya tadi sama dikalikan dari cash flow setiap tahunnya, dikalikan dengan diskon faktor yang menggunakan 13%, itu didapat total present value bersihnya itu 111 juta sekian dikurangi dengan 112.500, ternyata hasilnya negatif 574.500. Nah, kemudian kita hitung sudah dapat nih ya NPV positif yang paling minimal dengan NPV yang negatifnya. Nah, tadi tinggal menggunakan ini tadi perhitungan interpolasi ini tadi ya, sama dengan sebelumnya. Jadi selisih bunganya 1%, kemudian masukkan selisih PV dan juga selisih PV dengan IO-nya, gitu ya. Nah, didapat ya, sudah dapat ini selisih masing-masing, kemudian tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Jadi rumusnya ini untuk yang apa namanya tingkat bunga yang apa yang positif ya, tingkat bunga yang positif, kemudian ditambah ini ya dibagi antara selisih yang PV dengan IO dengan selisih PV, kemudian dikalikan selisih bunganya, atau ini kalau misalkan rumus masih panjangnya itu tingkat bunga yang negatif dikurangi atau P2 ya, tadi rumus yang awal itu jadi P2 tingkat bunga yang negatif dikurangi dengan P1 tingkat bunga yang positif, dapatlah 1% gitu kan. Nah, sehingga didapat IRR-nya itu 12,752%. Nah, ternyata lebih kecil dari return yang diharapkan tadi sebesar 15%. Nah, maka usulan proyek ini lebih baik ditolak karena tidak layak. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Untuk IRR. Gimana? Bisa dipahami, bisa diikuti? Atau bingung gimana nih? Masih bisa diikuti, Bu. Bisa diikuti ya. Jadi tadi ya sudah tahu rumusnya, kemudian langkah berikutnya itu cari NPV dan juga tingkat bunga gitu ya. Jadi cari tingkat bunganya dulu ya, tingkat bunganya dicoba gitu dihitung untuk menentukan NPV dengan nilai positif yang paling minimal, dan juga cari tingkat bunganya untuk mendapatkan NPV dengan nilai yang negatif paling awal gitu ya. Nah, yang bagus itu tadi kalau misalkan range antara tingkat bunga dengan menghasilkan NPV positif dan negatif itu tidak jauh gitu ya. Misalkan yang bagusnya tadi 1% selisihnya gitu ya, catatannya itu.
Nah, kemudian tadi yang NPV dan juga IRR itu masuk ke dalam model diskonto. Nah, kemudian untuk model non diskonto itu penjelasannya bahwa model non diskonto itu penilaian investasi dilakukan secara sederhana. Nah, kemudian juga karena tadi sederhana jadinya kurang akurat gitu ya, kan tadi tidak memperhitungkan nilai waktu uang. Kemudian positifnya itu lebih cepat dan sederhana kelebihannya gitu ya. Jadi bisa lebih cepat tahu gitu ya istilahnya untuk dalam investasi itu nanti berapa sih apa namanya nilai atau returnnya itu gitu kan. Nah, kemudian perhitungannya itu menggunakan payback period atau PP dan juga ARM. Oke. Nah, kemudian yang pertama payback period dulu ya. Nah, ini merupakan salah satu kriteria keputusan investasi berbasis arus kas yang tidak didiskonto, yang didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan sampai arus kas masuk dapat mengembalikan atau menutup investasi awal proyek. Nah, jadi tinggal dilihat juga bisa kelihatan ya manual. Jadi misalkan apa investasi awal proyeknya 100 juta gitu kan. Nah, kemudian 100 juta, kemudian setiap tahun itu diestimasikan arus kasnya itu 50 juta gitu kan. Nah, bisa langsung ketahuan kan, berarti dalam waktu 2 tahun itu bisa istilahnya bisa balik modal gitu lah ya, sederhananya seperti itu. Nah, dengan demikian PP suatu investasi menggambarkan panjangnya waktu yang diperlukan agar dana yang tertanam pada suatu investasi dapat diperoleh kembali seluruhnya. Nah, ini untuk rumusnya gitu ya. Jadi payback period dibagi dengan periode pengambilan investasi. Jadi itu sama dengan nilai investasinya berapa, kemudian dibagi dengan penerimaan neto dikali 12 bulan. Nah, penerimaan neto sendiri itu yaitu dari earning after tax atau laba bersih sesudah pajak ditambah penyusutan. Nah, penyusutan sendiri itu dari nilai investasi dikurangi nilai residu dibagi umur investasi, gitu ya. Nah, ini contoh untuk perhitungan payback period, yaitu dalam kasus ini dengan arus kas yang berbeda tanpa nilai sisa. Sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 40 juta dengan umur ekonomisnya atau umur penggunaannya itu 5 tahun tanpa nilai sisa. Keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah sebagai berikut ya, earning after tax-nya, yaitu tahun pertama 8 juta, tahun kedua 7 juta, tahun ketiga 6 juta, keempat 5 juta, dan kelima 4 juta. Nah, kemudian tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Nah, dari data tersebut tentukanlah payback periodnya. Nah, ini dihitung dulu untuk depresiasinya. Nah, tadi rumus depresiasi kan ini ya, nilai investasi dikurangi nilai residu atau nilai sisa dibagi umur investasi. Nah, dalam hal ini contoh kasusnya itu tidak ada nilai residu atau nilai sisa. Jadi, langsung dibagi saja nilai investasinya 40 juta, kemudian dibagi umur investasinya itu 5 tahun. Jadi didapatlah untuk penyusutan atau depresiasinya itu 8 juta. Nah, kemudian setelah itu dihitung tadi ya, ditambah ya dari earning after tax atau laba bersih setelah pajak tadi ditambah depresiasi masing-masing setiap tahunnya ya, sehingga didapat ini ya setelah dijumlahkan tahun pertama 16 juta, tahun kedua 15, tahun ketiga 14, keempat 13, dan kelima itu 12 juta. Sehingga rata-ratanya itu dari 5 tahun itu 14 juta gitu ya. Nah, kemudian di sini tadi untuk yang investasinya itu kan 40 juta. Nah, kemudian di tahun pertama, nah berarti tinggal dikurangi ya, 40 juta dikurangi 16. Itu didapatlah 24 juta. Nah, kemudian
di tahun kedua itu 20 jadi apa akumulasi ya 24 juta dikurangi 15 itu 9 juta. Nah, berarti kan ini 2 tahun aja nih ya kalau kita lihat nih 16 juta tambah 15 berarti berapa nih? Berapa? 31 ya, 31. Nah, tadi itu harus mengembalikan 40, berarti kan masih kurang nih. 31 berarti kan kurangnya ini di sini 9 juta nih sudah dihitung tadi ya akumulasi. Nah, 9 juta berarti ke tahun ketiga itu hanya butuh 9 jutanya gitu ya. Nah, berarti kan kalau kita lihat aja ya, berarti itu bisa dikembalikan kurang dari 3 tahun. Karena kalau misalkan 3 tahun saja itu melebihi ya dari 40, yaitu berapa? 16 tambah 15, 31, 31 ditambah 14, 45. Masih ada kelebihan 5 juta. Nah, berarti kita nggak bisa langsung nih pengembaliannya, yaitu dalam jangka waktu 3 tahun. Karena tadi ya harus pas di 40 juta. Nah, tadi setelah dihitung, diakumulasikan, ternyata sisanya tinggal 9 juta nih. Nah, berarti tinggal di apa namanya dibagi ya. Jadi ini nggak ada nih hilang nih ya angka ada ininya seharusnya nih ya. Jadi 9 juta ya sisanya tadi itu untuk mencapai ke 40 juta ya 9 juta. Nah itu dibagi dengan tahun ketiga itu 14 juta. Kemudian dikali 12 bulan. Didapatlah 7,71 bulan. Nah, 7,71 bulan. Nah, kemudian 0,71-nya itu berapa? 0,71-nya itu kali 30 hari. Didapatlah 21 hari ini harusnya. Oke, nggak bisa. Ini seharusnya 7 bulan ya berarti. Nah, berarti kesimpulannya itu payback periodnya itu yaitu 2 tahun 7 bulan 21 hari. Jadi artinya dana yang tertanam itu atau yang diinvestasikan sebesar 40 juta itu akan kembali dalam jangka waktu 2 tahun 7 bulan 21 hari. Nah, ini menguntungkan berarti ya karena dalam hal ini lebih pendek dari umur investasinya yaitu 5 tahun. Nah, jadi sebaiknya proyek ini layak untuk dilaksanakan karena menguntungkan. Jadi misalnya baru setengahnya aja itu sudah bisa kembali gitu investasinya. Gitu. Nah, itu untuk payback period. Ada yang mau ditanyakan untuk payback period? Sebelum kita lanjutkan. Silakan loh ya. Ada yang pernah pakai menggunakan payback period? Sudah pernah tahu atau menghitung sebelumnya? Halo? Halo, halo. Atau baru tahu sekarang? Di business plan. Oke, berarti sudah pernah ya? Sudah pernah semuanya? NPV, IRR, payback period? Seperti tadi Kalau di business plan udah Ibu. Udah. Oke ya, berarti ini sebenarnya hanya untuk mengulas ya. Berarti sudah tahu ya untuk perhitungannya. Oke. Berarti ini bisa dipahami untuk perhitungan payback period? Bisa, Bu. Sejauh ini bisa, Bu. Oke, kalau gitu kita lanjutkan ke yang terakhir, yaitu ARR. Tadi accounting rate return ya. Jadi metode ini menginginkan angka keuntungan menurut akuntansi dan dibandingkan dengan rata-rata nilai investasi. Nilai ARR ini tidak mempertimbangkan jumlah arus kas, panjangnya waktu arus kas, panjangnya waktu arus kas, dan penggunaan tingkat diskonto atau opportunity cost of capital investor. Nah, jadi rumusnya itu hanya rata-rata laba setelah pajak dibagi dengan investasi awal.
Nah, ini contohnya sebuah proyek membutuhkan investasi sebesar 50 juta. Nah, dengan umur penggunaan 10 tahun tanpa nilai sisa, tingkat bunga yang berlaku adalah 10%. Keuntungan neto setelah pajak dari proyek tersebut adalah, nah tinggal dihitung ya, ini sudah apa namanya diperkirakan seperti ini untuk earning after tax-nya mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Kemudian dijumlahkan ya earning after tax-nya dari tahun 1 sampai tahun ke-10 yaitu 105 juta. Nah, kemudian tinggal dibagi dengan nilai investasinya 50 juta, didapatlah 0,21 sehingga didapat 21%. Nah, jadi untuk ARR-nya 21%. Nah, kemudian dibandingkan tadi dengan tingkat bunga yang berlaku 10%. Nah, ini jauh lebih besar ya, sehingga usulan dari si investasi ini bisa dilaksanakan atau layak untuk dijalankan. Gitu ya. Ini untuk ARR. Lebih mudah ya ini ya, relatif mudah lah ini, tinggal dihitung ya laba setelah pajaknya dijumlahkan berapa tahun investasinya, kemudian tinggal dibagi nilai investasi di awalnya gitu ya. Kemudian oke, kalau ini dibandingkan ya. Ini kalau misalkan tadi ada lebih dari satu. Nah, ini contohnya ada 3 usulan investasi dengan cost of capital atau tingkat bunganya itu 12%. Nah, ini contohnya investasi A, B, dan C. Dan selama 6 tahun investasinya dengan masing-masing nilai arus kas atau cash flow-nya ini ya, sudah terdapat di sini. Nah, kemudian ketika dihitung gitu kan ya, kriteria pengambilan keputusannya itu menggunakan ini payback period, NPV, IRR dan juga apa namanya PI-nya gitu ya. Nah, kemudian tinggal dilihat nanti apa untuk nilainya ya tadi sesuai dengan kriterianya gitu ya. Jadi nanti dibandingkan tuh kalau misalkan ada penawarannya itu ada beberapa gitu. Jadi misalkan untuk jenis investasi yang sama gitu ya, tapi ada beberapa alternatif. Nah, nanti bisa dilihat tuh ya dari masing-masing, dilihat untuk kriterianya kemudian diputuskan gitu ya. Nah, ini misalkan ya, tadi sama aja lah ya, ini contoh perhitungannya didapatlah gitu ya untuk investasi A. Di sini apa dengan diskon faktor atau tingkat bunganya 12%, ternyata NPV-nya lebih dari 0 ya, positif. Berarti investasi A oke nih, layak. Kemudian investasi B juga positif gitu ya. Tapi lebih kecil nih ya nilai positifnya dibanding investasi A. Kemudian investasi C juga sama positif, tapi di sini juga lebih kecil lagi. Nah, kemudian dibandingkan juga IRR-nya, ternyata investasi A walaupun NPV-nya itu paling besar, ternyata apa ini IRR ya maksudnya ya, ternyata IRR-nya itu negatif gitu kan. Nah, kemudian untuk investasi B lebih kecil nih negatifnya gitu kan. Nah, investasi C. Nah, jadi semua dibandingkan gitu ya. Nah, kemudian dapatlah ini apa namanya summary-nya gitu lah ya. Dilihat summary-nya gitu ya untuk masing-masing tadi keputusannya. Nah, untuk yang payback periodnya itu paling cepat itu yang A ya. Jadi A nih. Kemudian untuk yang NPV yang paling tinggi itu yang B gitu ya. Nah, kemudian untuk yang IRR paling tingginya juga yang B. Kemudian untuk PI-nya eh, itu yang paling besar itu yang mana ini? Yang B ya, yang B. Nah, sehingga keputusannya itu B gitu ya. Nah, di bagian untuk yang apa namanya? Kalau misalkan melihat hanya payback period saja, nah itu kan tadi kan bisa memutuskan memilih yang A. Nah, tapi itu berarti tipikal si perusahaan atau pengusahanya itu risk averter. Jadi tipe yang
menghindari resiko. Nah, sedangkan tadi kalau yang mengambil keputusannya itu untuk yang investasi B itu merupakan yang berani mengambil resiko atau risker gitu ya. Nah, biasanya memang sih kalau untuk mendapatkan return yang tinggi itu pasti juga ada risk yang semakin tinggi gitu ya. Makanya kan kalau di produk keuangan pun yang resiko paling tinggi itu apa? Saham. Tapi return yang paling tinggi pun itu ada di saham gitu. Nah, jadi gitu ya. Jadi kalau misalkan memang berani mengambil resiko dengan segala tadi sudah tahu ilmunya, perhitungannya sudah tepat, itu akan lebih baik diambil yang itu gitu ya. Karena returnnya pun juga akan lebih tinggi gitu kan ya. Nah, ini ya, jadi tadi membandingkan antara kalau misalkan ada beberapa usulan proyek. Jadi akan lebih baik kalau misalkan nilai NPV, IRR dan juga apa namanya PI ya, performance investasinya itu yang lebih tinggi dibandingkan melihat hanya dari payback period. Karena tadi ya, payback period itu kan tidak memperhitungkan nilai waktu uang gitu ya. Nah, kemudian ini tambahan saja untuk pengertian biaya modal atau cost of capital. Jadi merupakan pengorbanan atau cost yang harus dikeluarkan oleh suatu perusahaan sehubungan dengan sejumlah dana atau modal yang diterima perusahaan dari investor. Jadi tadi ya istilahnya biaya yang dikeluarkan dalam menghasilkan atau melaksanakan investasi. Kemudian istilah lainnya dari cost of capital itu require ROR ya, rate of return, kemudian juga bisa juga ada yang menyebut itu cut off rate atau tarif pisah batas, ada juga hurdle rate atau tarif rintangan. Tapi sih seringnya munculnya yaitu ya cost of capital atau rate of return. Kemudian investor itu dapat berupa, nah investor itu bisa kreditor, kemudian juga bisa bondholder gitu ya, atau apa namanya istilahnya yang pemberi dananya, bisa juga apa bondholder itu kayak yang apa ngasih apa surat utang gitu ya, dalam bentuk surat utang gitu kan, bisa juga shareholder gitu ya, pemegang saham gitu. Nah itu ya, jadi investor itu bisa berupa tadi macam-macam ya, tergantung tadi sumber pendanaannya mau dari mana. Nah kemudian ini untuk sumber dana, jadi itu tadi ya saya sampaikan tadi di awal tuh bisa internal dan juga bisa eksternal. Kalau misalkan dari internal itu dari laba ditahan. Kalau misalkan kalian melihat laporan keuangan gitu ya, nah itu ada tuh kalau misalkan sudah menghasilkan laba itu bisa dibagikan dalam bentuk dividen atau memilih untuk laba ditahan. Nah laba ditahan itu misalkan tadi ya biasanya itu tujuannya itu untuk melakukan investasi gitu kan. Nah, kemudian untuk eksternalnya itu tadi ya apa namanya bisa utang gitu ya. Utang itu nih ditulisnya itu debit gitu ya. Nah, sektor perbankan bisa juga equity. Nah, kalau equity itu lebih kepada apa namanya saham gitu ya. Jadi kalau perusahaan yang sudah TBK, nah itu ya, jadi pakai itu tuh sumber pendanaannya. Jadi apa dari penjualan saham gitu ya, itu bisa juga di pasar saham, bisa juga di pasar obligasi. Dan sekarang itu sudah ini ya, saya lihat itu milenial tuh seneng banget nih sekarang lagi musim banget tuh trading ya. Apalagi sekarang kan sudah mudah ya, sudah banyak aplikasinya, kemudian juga sudah ada manajer investasi secara otomatisnya gitu, dan itu biayanya murah gitu kan. Nah, itu. Nah, kemudian perhitungan biaya modal. Nah, yang perlu diperhatikan itu tingkat bunga pinjamannya, kemudian tingkat pajak penghasilan perusahaan, kemudian dividen. Nah, ini juga ya perlu juga ya diperhitungkan yang dibayarkan per lembar sahamnya. Kemudian tingkat pertumbuhan pembayaran dividen per lembar saham dan nilai penjualan per lembar saham. Kemudian ada biaya modal tadi cost of capital itu dibagi menjadi dua, biaya modal pinjaman dan juga biaya modal saham. Nah ini kalau misalkan modal pinjaman tadi ya utang ya, dalam bentuk utang. Kalau modal saham tadi berarti pendanaannya dalam bentuk penjualan saham
gitu ya. Nah, ini nanti bisa dibaca saja ya untuk informasi tambahan. Jadi kemudian juga ada tambahan tentang saham. Nah, kalau saham itu kan ada saham biasa dan juga ada saham preferen gitu ya. Jadi kalau yang kita beli itu gitu ya di yang pasar saham gitu ya di perusahaan yang sudah TBK itu maksudnya saham biasa gitu ya. Nah, kemudian kalau yang saham preferen itu atau saham istimewa itu bisa nilainya besar gitu ya. Biasanya itu juga kepemilikannya juga mayoritas gitu kan ya. Nah, kemudian catatannya untuk kalau dividen saham biasa itu dividen yang terakhir. Jadi terakhir dibayar gitu ya. Ketika di awal gitu ya laba kemudian dibayar gitu. Sedangkan untuk dividen saham preferen itu presentasi dividen yang disepakati dikalikan nilai nominal saham. Nah, jadi kalau yang saham biasa itu ya udah gitu mengikuti dari laba perusahaan. Nah, tapi kalau misalkan saham preferen itu sudah ada kesepakatan di awal gitu kan berapa persentasenya gitu ya dividen yang disepakati gitu kan. Kemudian tingkat pertumbuhan dividen dapat dipakai angka rata-rata atau bila tidak disebut akan secara spesifik dapat dipakai tingkat pertumbuhan perekonomian atau tingkat pertumbuhan industri sejenis. Nah, itu untuk saham. Kemudian untuk obligasi itu merupakan pinjaman jangka panjang yang dijamin surat berharga dengan bunga relatif tetap. Nah, biasanya kalau mau yang sedikit ambil resiko tapi masih aman itu tingkatannya obligasi gitu ya. Kan kalau misalkan nggak ada resiko sama sekali kan deposito. Kemudian kalau mulai mau tuh masuk ke produk keuangan yang lebih tinggi resikonya itu ada obligasi dan ada saham. Nah, kalau obligasi itu resikonya lebih rendah dibanding saham gitu ya. Tapi tadi jangka waktunya itu lebih panjang. Jadi kayak nggak bisa kalau saham kan kita bisa suka hati tuh ya, bisa main jual beli gitu kan. Nah, kalau obligasi itu ada jangka waktunya gitu ya. Biasanya itu jangka panjang gitu ya. Oke, sudah selesai materinya. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini atau ada yang perlu kita diskusikan? Gimana? Banyak juga ya ternyata ketika sudah dijelaskan. Oke, ayo ada yang mau didiskusikan, ditanyakan atau disampaikan karena ini kita pertemuan terakhir kita secara asinkronus ya, interaksi secara langsung gini. Gimana? Ibu, maaf mau tanya. Farah? Tadi saya agak bingung, Bu, buat perolehan bagian perbandingan investasi kan tadi ada 3 tuh, Bu, yang Ibu contohin. Itu ada perolehan PI nilainya 111 itu berasal dari mana ya, Bu? Oke, bentar saya lihat dulu. Iya, Kita mohon tadi maaf. nggak ada perhitungan ya. Iya, Ibu, mohon Iya maaf sih, ya, Bu. karena memang nggak ada. Karena sebenarnya juga PI tidak maksudnya jarang juga ya, jarang digunakan. Jadi kalau di dalam yang modul itu dia hanya menggunakan 4 ya. Tadi si PI itu sebenarnya sih hanya untuk tambahan aja ya, tambahan informasi. Makanya sebenarnya di sini juga tidak ada sih, tidak ada rumusnya ya, Farah. Nah, jadi kalau untuk rumusnya ini, cuma tadi nggak ada detail untuk perhitungannya ya, tapi untuk rumusnya sendiri itu dari jumlah present value itu dibagi 1. Oke, Ibu, Gitu baik. sih, ya. Sama yang sebelumnya, Ibu, yang bagian Mana? Bagian IO, Bu. Oke. Ya. IO atau OI itulah ya pokoknya. Ya. Kenapa? Tadi saya ngelihat di bagian IRR ya kalau nggak salah. IRR. Oke, yang ini. Iya, Ibu. Ini saya Gimana tuh? Saya bingung, Bu. Itu maksudnya kalau selisih PV sama dengan OI itu yang bagian 13% itu pakai nilai investasi sebenarnya, Bu. Yang 112 juta. Nggak pakai, sedangkan yang atasnya kan dia pakai bentuk dari selisih itu kan, Bu ya. Iya kayak Betul. gitu. Betul. Iya.
Jadi untuk yang 13% ya dia pakai nilainya yang investasi. Jadi dia pakai nilai yang apa namanya yang si OI-nya itu masuknya. Nih ya, nilai OI-nya kan 112.500. Nah, sedangkan kalau yang untuk yang 12%-nya itu pakainya dari yang ini ya, dari si perhitungan dari total present value-nya. Gitu. Jadi untuk karena agar mendapatkan ini sih Farah selisihnya. Itu ya. Kalau untuk yang selisih PV itu kan apa namanya? Sama-sama pakai yang ini ya, sama-sama pakai yang PV, nih kan selisih PV gitu kan. Nah kalau yang ini kan dari judulnya selisih PV dengan OI gitu. Nah jadi pakainya yang satu untuk yang 12% pakai yang apa namanya PV-nya, untuk yang 13% pakai yang OI-nya gitu. Kalau misalkan nanti yang itu hasilnya akan sama-sama aja dengan yang ini gitu. Jadi kalau yang ini selisih PV, kalau yang ini selisih PV dengan OI gitu, Farah. Berarti buat penggunaan PV-nya itu, PV-nya selalu pakai bunga yang lebih kecil dengan OI-nya itu yang lebih besar, Bu. Betul. Iya. Udah Good. sih, Bu, itu aja Farah. pertanyaan saya. Makasih, Iya. Bu. Sama-sama. Ada lagi? Sebelum ini saya stop share. Silakan, nggak apa-apa. Cukup? Oke, nggak ada. Dari saya insya Allah cukup dulu. Oke, nanti bisa di Dari saya juga cukup, Bu. Oke, bisa dibaca ulang, bisa dilihat lagi untuk contohnya tadi ya, contoh perhitungannya seperti apa. Dan saya tidak memberikan latihan soal lah ya untuk yang ini, nanti tinggal kalian bisa lihat aja ya, dicoba-coba gitu ya. Untuk tadi sudah ada contoh kasus gitu ya, nanti coba kalian kerjakan ulang lah gitu ya, tanpa melihat dulu, nanti baru dicocokin hasilnya sama enggak gitu ya. Karena kayaknya udah banyak juga ya. Bisa jadi mungkin kelas yang lain nggak banyak juga. Tapi kalau saya sih prinsipnya itu ya, kenapa perlu yang namanya latihan? Karena yang namanya udah ada kata akuntansi gitu ya, itu kan hitung-hitungan ya. Kalau misalkan tidak disertai dengan latihan, mungkin pada saat mendengarkan oke, paham gitu. Tapi ketika sudah ketika mencoba menghitung sendiri, nah nanti kalau misalkan nggak pakai latihan nanti ini gitu ya, bingung ini dari mana ya, dari mananya gitu kan. Nah tapi dengan adanya latihan kan jadi terbiasa gitu ya. Dan saya sengaja ya di awal berkelompok, awalnya kan individu kemudian berkelompok, agar tadi ya, karena ini kalian kondisinya online. Nah tadi saya tuh inginnya agar yang paham itu tadi bisa share gitu kan, karena kalau dengan teman itu bisa lebih nempel gitu kan, dan juga agar chemistry kalian tuh lebih gitu ya, lebih terjalin gitu kan. Nah dengan ini kan jadinya kan intensitas untuk komunikasi, untuk diskusinya kan jadi lebih banyak gitu ya. Jadi jangan sampai ada yang nggak berpartisipasi, kasihan temennya gitu kan ya. Dan silakan sampaikan saja ke saya kalau misalkan dalam hal pembagian kerja itu nggak imbang atau bahkan nggak mengerjakan sama sekali. Jadi harus fair ya, nggak apa-apa, sampaikan aja gitu ya. Oke. Ada yang mau disampaikan dulu? Ibu. Iqbal? Oh ini ada soal latihan nggak Bu buat UAS? UAS nggak ada sih ya. Nggak ada, bener sih, bener nggak apa ya, ya pokoknya nggak jauh dari latihan lah. Sama kayak waktu tes aja kan gitu ya. Gitu. Soalnya saya, Bu. Ya sama kayak yang UTS seperti ini, soalnya kalian ini agak berbeda sih. Kalau nggak salah itu yang sebelumnya karena ganti koordinator ya. Yang sebelumnya itu seingat saya PG, tapi kayaknya agak aneh juga ya kok ke akuntansi manajemen dikasih soal PG. Sebenarnya yang bener yang sekarang gitu.
Oke, jadi lebih enak apa namanya lebih enak esai sih ya, karena kalau PG kan tetap aja kalau harus ngitung-ngitung gitu kan. Oh jangan khawatir lah karena kan untuk yang kelas ini nanti ini kan saya sama saya ya untuk penilaiannya gitu kan dari awal dan seperti yang saya sampaikan yang penting pada saat penugasan ya latihan soal kalian disiplin mengumpulkannya kemudian mengerjakan mau betul mau salah tetap saya lihat prosesnya gitu ya dari situ kemudian juga keaktifan di kelas itu juga saya nilai juga gitu kan. Nah, karena kan ini juga kalian sudah masuknya ke yang Merdeka Belajar gitu ya. Nah, jadi itu sebenarnya lebih lebih penting sih partisipasi di kelas gitu ya. Nah, baru nanti ditambahkan dengan nilai UTS dan UAS ya. Jadi ya semoga saja gitu ya. Tahun lalu sih saya nggak ada ya. Kalau memang benar-benar nggak ada masalah ya hadir terus nggak ini. Saya waktu itu kebetulan juga emang rajin ya anak-anaknya itu saya nggak ada saya kasih di bawah B sih gitu ya. Jadi semoga nanti kelas ini pun gitu ya, karena nanti baru ketahuannya biasanya nanti di akhir gitu ya. Ada ternyata tiba-tiba ada yang bermasalah absen atau apa, semoga nggak ada ya untuk di kelas ini sehingga aman gitu nilainya. Itu ya. Oke, kalau gitu karena ini kita ya apa Iqbal? Ditulis manual lagi Bu, kayak kemarin apa nanti bikin Excel. Kemarin gimana? Saya nggak terlalu Manual Kemarin Bu. merhatiin pakai tulis instruksinya. tangan, Bu. Iya Tulis Bu. tangan. Iya. Oke. Ini Jadi Bu, kita lama agak lama di nulisnya, Bu. Oke, coba nanti gambarnya dulu. coba nanti saya usulkan ke Bu Aulia ya, Bu. koordinatornya. eh, Boleh enggak? Tapi kayaknya enggak boleh deh. Karena kan Ini apa ya? gini Soalnya Bu, kan apa waktunya namanya? cuma dikasih 2 jam ya, Bu. Hmm, Sedangkan kita nulis waktu UTS tuh 4 soal itu ya, panjang-panjang ini oke jawabannya. sih. Minimal ini Karena Bu dibuatin teh Bu, dibuatin kayak waktu dulu tuh Pak Rahmat pernah bikin tabelnya, nanti anak-anak suruh ngeprint gitu Bu, nanti jawabannya dari tabel itu dijawab. hmm, gitu. Oke. Ya Bu, jadinya enak Bu kemarin. Oke, nanti coba saya sampaikan ya, tapi nanti tetap keputusannya kan ada di koordinator ya. Mungkin koordinator mempertimbangkannya ketika di kelas pun itu kan juga manual ya, dengan waktu yang sama gitu kan, dan bahkan kalian nggak boleh ada tolah-toleh segala macam gitu kan. Mungkin pertimbangannya sih seperti itu, tapi nanti masukan dari kalian akan saya sampaikan ya. Untuk apa namanya? Untuk perkuliahannya sama Bu Aulia bukan? Iya, Bu. Sama Masih Bu. akan ketemu nggak sama Bu Aulianya? Sudah lewat. Sudah Bu kemarin Eh, terakhir. Harusnya disampaikan tuh ke Bu Aulianya. Hmm. Nggak ini, Biasa. nggak ngebahas tentang UAS nggak? Nggak ada yang bertanya juga kayaknya. Nggak ada yang bahas, Bu. Oke, coba nanti saya sampaikan ya Baik, di Bu. grup. Terima Iya, kasih. iya. Daru, kenapa Daru? Iya, Ibu izin bertanya, Bu. Untuk UAS materi yang pertama itu kan terkait dengan budgeting ya, Bu ya. Itu kan ada kurang lebih sekitar 9 Iya. tabel baru laba rugi. Mm-mm. Untuk UAS sendiri itu berarti nggak sampai 9 tabel itu kan, Bu? Nggak sih. Maksudnya cuman Ya, diketahui itu cuma bisa beberapa. habis sendiri sama itu gitu ya. Ya. Nggak lah. Saya kan, iya, iya, Mm-mm. Bu. Saya 9 tabel ditambah lagi belum. Iya. Sebisa Oke, mungkin makasih, sih Bu. ya disesuaikan lah ya. Jadi juga disesuaikan dengan waktu sebisa mungkin apa ya tetap tercapai lah ya untuk capaian pembelajarannya. Jadi misalkan hanya bagian mananya tapi nanti bisa bisa dapat lah gitu nilai tentang bab budgeting kayak gitu ya. Jadi jangan khawatir sih. Itu ya. Oke, ada lagi? Nanti untuk yang materi terakhir bisa sih sebenarnya saya hanya kirimkan modulnya ya. Nanti kalau misalkan memungkinkan bisa juga saya record saya sambil jelaskan gitu ya dalam minggu ini. Oke, kalau misalkan tidak ada oke sama-sama Hani. Kalau misalkan tidak ada berarti kita akhiri ya pertemuan ini. Oke, sebelumnya kita foto dulu deh. Kita foto dulu ya. Saya belum lihat semuanya banget ya perasaan dari awal ya. Saya ya lihatnya Daru lagi, Eris, Iqbal, Ledia,
siapa namanya, Meisa, Selim, Farah, Alfi nih. Alfi tumben nih hari ini nggak on cam. Raka, Alis, oke. Alis nih yang dulu awal pernah menghubungi saya ya. Oke, Alis. Iya, Ibu. Ya. Oke, boleh on cam semua ya. Ayo, yang lagi nggak di depan ini cepat kembali. Biasanya ketahuan nih, tapi ini kayaknya kalian bagus. Misalnya kalau saya di SB itu biasanya banyak dalam mobil lah, seringnya sih itu ya banyak di dalam mobil. Maksud saya kan bahaya juga ya, kalau misalkan sambil nyetir, sambil ini gitu ya. Semoga kalian enggak ya. Oke, nah saya bisa lihat semuanya nih ya. Adit, Eki dulu awal-awal sih ya rajin nih on cam. Kesini-sini saya nggak pernah lihat lagi nih Eki. Hoirul juga tadi pagi tumben, biasanya paling bercahaya gitu ya. Silau itu konsisten ya dari awal sampai ke pertemuan 13 nih Hoirul. Oke, Najla, Karin, Adit, Pruden ya, Pruden dipanggilnya Pruden, Tita. Saya kok jadi inget ini Pruden ini apa asuransi. Panggilnya apa? Iya, Pruden. Ibu. Pruden. Pruden. Oke. Iya, Ibu. Iya. Kemudian ada Bella, Christian Syah Akbar. Panggilnya siapa Akbar? Iya, Bu. Akbar. Oke, Dava, Dita mana nih? Dita, kemudian Zianidan, kemudian udah. Naomi juga nih. Tinggal 3 nih yang belum nih. Dita, Zianidan, sama Naomi. Lagi Gak bisa on cam. kondusif, Ibu. Oke deh, nggak apa-apa kalau gitu. Dita juga, Dita tadi ya. Oke. Oke deh. Oke, nggak bisa on cam juga, nggak apa-apa deh. Bentar, buat saya nyimpennya dulu. Satu lagi siapa tadi ya? Naomi? Oke. Oke ya. Senyum dong. 1, 2, 3. Oke, bentar. Saya biasanya ini foto di kelas biasanya. Aduh, ini sedih banget nih nggak sempet sama kalian ketemu langsung ya. Oke, sekali lagi, boleh deh pakai tuh kayak apa? Hoirul tuh ada pinggirannya, kayak Hani pakai kacamata, Selim ada di dalam TV gitu ya. Itu pakai apa sih kalian sih? Pakai filter, Bu. Pakai filter ya. Filter saya lagi nggak bisa. Gitu. Kalau ada nanti ada ini ya, Bu, ada daun-daunnya kalau bisa. Oke, coba saya cari filternya dulu. Mana ya? Yang ada itu tuh yang lagi yang suka banyak itu yang pakai begini ya. Pakai daun-daun. Enggak deh, alay ternyata ya. Oke. Oke, boleh. Ya, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Bumerang, Bu. Nah, biasanya saya kalau di kelas kayak gitu. Ini gimana kalau di sini? Oke, makasih ya. Apa ya saya nyebutnya, teman-teman bolehlah, nggak terlalu jauh juga umur kita ya. Oke, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya, dan mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang berkenan gitu ya, kalau misalkan ada yang kurang-kurang gitu. Terima kasih juga nih buat antusiasnya teman-teman selama mengikuti perkuliahan. Terima kasih yang selalu hadir join paling awal ya. Itu pertahankan disiplinnya. Terima kasih juga sudah
on time dalam mengerjakan latihan soal ya. Semoga nanti sukses UASnya dan juga makin lancar untuk semester-semester berikutnya gitu ya. Boleh keep kontak, boleh juga follow IG saya nih ya. Saya ini di chat. Saya biasanya masih ini sih sama yang angkatan sebelum-sebelumnya juga. Oke ya, boleh. Nanti kita biasanya saya gitu ya suka lihat oh gitu tiba-tiba udah lulus gitu kan yang angkatan yang waktu itu kan berapa ya pokoknya yang saya awal ngajar tuh di MAB gitu ya. Oh tahu juga nih Raka udah ini kayaknya. Oke Raka udah lihat-lihat iya benar saya jualan ini ya kalau yang di Duren apa di Bogor dan sekitarnya saya jualan duren gitu ya. Oke. Sip ya jadi silakan kalau misalkan nanti ada yang mau didiskusikan juga kalian sudah tahu WA saya gitu ya bisa via WA bisa via DM nanti kita bisa tetap keep kontak ya. Sehat-sehat selalu ya jaga kesehatan tetap semangat semoga nggak terus jadi mahasiswa pandemi nanti ya ada kesempatan kalian bisa minimal 1 semester lah merasakan kuliah yang sebenarnya itu seperti apa. Oke ya, kalau begitu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak ya Ibu. Oke, sama-sama. Thank you.